Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Selamat pagi menjelang siang, bertemu lagi dengan Pak Irfan pada pembelajaran kemuhammadiyahan. Kalau sebelumnya kita belajar tarikh, lalu hari ini, waktu ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Jadi kalian seminggu bertemu dengan Pak Irfan 2 kali, satu pembelajaran tarikh, satu pembelajaran kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Kemarin sudah kita bahas bab pertama, perdana pembahasan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemarin sudah kita lihat, sudah kita bahas apa saja ciri-ciri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 1. Mempelajari agama Islam, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, dan mendalami ilmu pengetahuan. Itulah ciri-cirinya. Semoga kalian masih ingat. Kalau yang masih lupa, sudah lupa, silahkan untuk cek di videonya lagi agar bisa paham. Kalau perlu dicatat. Nah, maka dari itu pada pertemuan sekarang silahkan kalian yang ingin mencatat, siapkan bukunya. Yang ingin sambil makan, silahkan sambil makan. Yang penting sambil mendengarkan dengan baik, gitu ya. Agar nanti apa yang Pak Irfan sampaikan bisa diserap dengan maksimal. Dan tentunya kalian mendoakan, kami mendoakan semoga kalian sehat walafiat dalam kondisi pandemi ini yang kasusnya terus melonjak. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, oke. Kelas 8 semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan sumber ajaran Islam yang diamalkan Muhammadiyah selaku gerakan Islam. Kan tidak mungkin gerakan Islam tapi sumber ajaran kitabnya dari Taurat. Nah, tapi dari Al-Qur'an. Selanjutnya, ini yang kemarin ya, ada 2 sumber, Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kali ini kita akan belajar tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Mulai dari maksud tujuan dan juga pandangannya terhadap ideologi negara yaitu Pancasila. Yang pertama kita lihat maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kita baca ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan ajaran Islam melalui pelaksanaan kegiatan yang menyelipkan nilai-nilai Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa itu? Yaitu masyarakat yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam nilai kehidupan dunia, tapi juga dalam nilai kehidupan akhirat. Tidak hanya dalam kehidupan individu, keluarga, tapi juga dalam kehidupan masyarakat. Kalau misalnya ada orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, tapi tidak pernah bersosialisasi, ya itu kurang sesuai dengan ajaran Islam. Karena harus imbang antara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Inilah maksud dan tujuan Muhammadiyah. Dan ini tidak boleh diotak-atik. Jadi ini sudah seperti ini, kecuali nanti kalau ada edaran lagi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi sifatnya ini normatif, kata-katanya seperti ini. Ya kalau ditanya, ya katanya seperti ini, jawabannya persis gitu ya. Tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang kedua, ada pandangannya tentang Pancasila. Indonesia memperdomani sumber hukum tinggi di Indonesia adalah Pancasila. Maka sebagai bagian dari Indonesia, Muhammadiyah juga memandang Pancasila bukan sebagai hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka Muhammadiyah juga ikut mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena apa? Pancasila menurut pandangan Muhammadiyah dipandang sebagai bentuk kesepakatan nasional, Darul Ahdi, yang menjadi konsensus bersama, kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga terkandung dalam sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh ketuhanan yang Maha Esa itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu Esa gitu ya. Yang selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam Islam juga diadakan untuk adil. Maka dalam Pancasila itu sudah mencerminkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dan tempat pembuktian kesaksian Darul Syahadah untuk menjadi negeri aman dan damai. Jadi Pancasila kita wujudkan agar Indonesia ini menjadi negeri yang aman dan damai. Maka maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu indikatornya adalah mampu hidup damai dan tentram dengan orang lain, dengan pengikut agama yang lain juga. Maka dari itu fungsi Islam sebagai rahmatan alamin dapat terwujud di sini. Dan maka dari itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tidak kemudian harus memaksakan Indonesia harus menjadi negara Islam, tapi
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam artinya Muhammadiyah mendakwahkan Islam namun tetap juga mengindahkan, memperhatikan hukum-hukum yang dipedomani oleh negara kita yaitu Indonesia. Itulah terkait dengan maksud dan tujuan pandangan Muhammadiyah tentang Pancasila. Bagi kalian yang tidak ingin lupa, kalian bisa catat dengan buku catatan. Kalau kuotanya bisa tidak ingin banyak terkuras, silakan ketika ngeprint di pause kalian catat poin-poin pentingnya saja agar nanti bisa diingat-ingat lagi dan dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Irfan. Mengingatkan 1 bulan lagi kita sudah PTS, penilaian tengah semester. Bagi yang kelas 7, PTS itu kalau di SD kalian sama dengan UTS atau mid semester gitu ya. Itulah hal-hal yang akan kita lalui. Jadi setelah ini masih bab pertama ya. Besok PTS itu akan sampai bab kedua, jadi selalu disimak dan jangan sampai ketinggalan ketika belajar dari rumah. Itulah yang bisa Pak Irfan sampaikan pada pertemuan kali ini, singkat tapi semoga bisa dipahami oleh kalian. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan bisa hubungi Pak Irfan langsung melalui WA, melalui Google Classroom dan melalui komentar di video Pak Irfan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.